Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, jika saat ini kita sibuk mengumpulkan harta atau kita disibukkan dengan memperbanyak keuntungan dari perniagaan, atau pula waktu kita habiskan untuk dunia tanpa memperbanyak kebaikan untuk bekal akhirat kelak, mungkin kita belum mengenal dan mengetahui kisah salah satu sahabat yang berupaya keras agar dirinya jatuh miskin sehingga ia tidak memiliki harta sepeser pun. Adalah Abdurrahman bin Auf, salah satu sahabat Nabi yang kaya raya dan gemar bersedekah. Ibunya bernama Sofiyah, sedangkan ayahnya bernama Auf bin Abdul Harits bin Zahra. Jika kebanyakan orang senang mempunyai harta yang melimpah, namun berbeda dengan Abdurrahman bin Auf. Dengan harta yang dimilikinya, Abdurrahman bin Auf justru menangis karena khawatir dirinya akan memasuki surga paling terakhir. Nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Auf bin Abdul Harits bin Zahra bin Kilab al-Quraisy al-Zuhri. Diceritakan bahwa sebelum dia masuk Islam namanya adalah Abdul Ka'bah. Ada juga yang menyebutkan Abdul Amr. Lalu setelah masuk Islam, Nabi Muhammad SAW mengganti namanya menjadi Abdurrahman. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud disebutkan, Abdurrahman bin Auf adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah. Suatu ketika Rasulullah SAW berkata bahwa Abdurrahman bin Auf akan masuk surga terakhir karena terlalu kaya, sehingga dihisapnya paling lama. Mendengar hal tersebut, Abdurrahman bin Auf pun berpikir keras bagaimana caranya agar ia kembali menjadi miskin supaya dapat masuk surga lebih awal. Abdurrahman bin Auf berkata kepada dirinya sendiri, "Aku tidak mau berlama-lama di yaumul hisab hanya karena kekayaan yang aku punya." Abdurrahman bin Auf bahkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memohon untuk menjadikannya orang yang miskin. "Ya Allah, aku mohon miskinkanlah diriku dan masukkanlah aku ke dalam barisan orang-orang miskin bersama Rasulullah di hari akhir nanti." Doa Abdurrahman bin Auf. Sejak saat itu, Abdurrahman bin Auf mencoba berbagai cara untuk dapat memiskinkan dirinya. Beliau menginfakkan 200 uqiyah emas untuk memenuhi kebutuhan logistik pada saat akan perang Tabuk. Di waktu yang lain, Abdurrahman juga pernah menyumbangkan separuh hartanya saat Nabi Muhammad SAW menyeru kepada umat Islam untuk berinfak di jalan Allah. Diriwayatkan juga bahwa Abdurrahman bin Auf juga memberikan santunan kepada veteran perang Badar. Jumlah veteran perang Badar saat itu mencapai 100 orang dan per orangnya mendapat santunan 400 dinar. Diriwayatkan bahwa setelah perang Tabuk, kurma di Madinah yang ditinggalkan sahabat menjadi busuk, yang pastinya harganya pasti jatuh. Sahabat pun bingung bagaimana cara menjual kurma yang busuk tersebut. Hal ini pun didengar oleh Abdurrahman bin Auf. Mendengar hal itu, Abdurrahman bin Auf pun menjual semua hartanya, kemudian memborong semua kurma busuk milik sahabat tadi dengan harga kurma normal. Para sahabat bersyukur, kurma yang dikhawatirkan tidak laku, tiba-tiba laku keras, diborong semuanya oleh Abdurrahman bin Auf. Sahabat bergembira sebab semua kurmanya laku terjual dan tidak rugi. Abdurrahman bin Auf pun bersyukur karena doanya untuk menjadi miskin dikabulkan oleh Allah sehingga dirinya bisa masuk surga lebih awal. Namun rencana Allah itu memang yang terbaik. Tiba-tiba ada seseorang yang datang dan mengaku berasal dari utusan Yaman. Dia memberitakan bahwa di negerinya sedang terkena wabah penyakit menular, sehingga Raja Yaman mengutus dirinya untuk mencari kurma busuk. Menurutnya,
kurma busuk adalah salah satu obat yang bisa menyembuhkan dari penyakit menular tersebut. Akhirnya utusan Raja Yaman tersebut memborong semua kurma milik Abdurrahman bin Auf dengan harga 10 kali lipat dari harga kurma biasanya. Karena kurmanya telah dibeli oleh utusan raja tersebut, akhirnya Abdurrahman bin Auf gagal lagi untuk menjadi miskin. Di saat beliau merelakan semua hartanya agar ia jatuh miskin, di saat itu pula Allah memberikan keberlimpahan harta berkali-kali lipat untuknya. Orang lain berusaha keras untuk menjadi kaya, sebaliknya Abdurrahman bin Auf berusaha keras untuk menjadi miskin, namun selalu gagal. Benarlah apa yang difirmankan Allah dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 22. Wahai manusia, di langit ada rezeki bagi kalian, juga semua karunia yang dijanjikan pada kalian. Dari sini kita tahu bahwa yang banyak memberi rezeki itu datangnya dari kurma yang bagus ataukah kurma yang busuk? Maka jelas jawabannya adalah dari Allah Ar-Razzaq, zat yang memberi rezeki. Kalau rezeki itu diukur dari kerja keras, maka kuli bangunanlah yang akan cepat kaya. Jika rezeki itu ditentukan dari waktu kerja, maka toko-toko 24 jamlah yang akan lebih mendapatkannya. Jika rezeki itu milik orang pintar, maka dosen yang bergelar panjang atau orang-orang pintar yang akan lebih kaya. Jika rezeki itu karena jabatan, maka presiden dan rajalah orang yang akan menduduki 100 orang terkaya di dunia. Namun, rezeki itu datang karena kasih sayang Allah kepada semua makhluknya. Dan yang dikatakan rezeki itu adalah sesuatu yang datangnya dari Allah yang karenanya menambah ketakwaan kita kepadanya. Semoga kisah ini menjadi penyemangat bagi kita untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah dan terus berprasangka baik kepadanya. Kisah ini pula mengajarkan kepada kita untuk selalu bersedekah, baik dalam keadaan lapang ataupun sulit. Yang pasti, harta yang disedekahkan itu sedikit pun tidak akan mengurangi dari apa yang kita miliki. Justru sebaliknya, dapat menambah kesuburan harta itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.